Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan pertama statistika pendidikan ya, kita akan membahas tentang statistik dan statistika, variabel dan data, serta populasi dan sampel. Itu. Nah, di sini statistik dan statistika itu sesuatu yang sama atau yang berbeda? Gimana? Coba kalau misalnya nih, kita kan sering mendengarkan estetik dan estetika. Dua-duanya sama atau beda? Salah atau benar? Mana yang benar, estetik atau estetika? Ataukah itu dua-duanya benar tetapi memiliki arti tersendiri? Kalau estetika itu ilmu yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Itu ilmu yang mempelajarinya, ilmu yang mempelajari nilai-nilai sensoris, ya kan? Kalau estetik itu rasa yang timbul dari seberapa indah objek yang kita rasa. Itu. Jadi estetik yang kembali lagi ya ke statistik dan statistika, sama atau berbeda? Iya, benar. Beda ya. Statistik dengan statistika itu berbeda. Nah, bedanya apa? Iya, benar. Di sini statistika itu prosesnya, ilmunya, ilmu yang berkenaan dengan data. Sementara kalau statistik itu adalah hasilnya, ya. Statistika itu ilmunya, makanya di sini mata kuliah kita adalah statistika pendidikan, bukan statistik pendidikan, gitu. Nah, statistika itu adalah ilmu yang berkenaan dengan data, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis atau mengolah data, dan menginterpretasikan data atau menarik kesimpulan mengenai suatu keseluruhan ya berdasarkan data sampelnya itu. Sementara kalau statistik itu adalah hasil data ya yang nantinya dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Tuh. Jadi beda ya antara statistik dengan statistika. Nah, berbicara tentang statistika, itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kalau statistika deskriptif, itu bagian dari statistika yang mempelajari cara menyusun dan penyajian data yang dikumpulkan. Nah, penyusunan data itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai urutan data atau kelompok data. Nah, kalau untuk penyajian data itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data dalam bentuk grafik, gambar, ataupun diagram. Itu ya. Terus yang kedua adalah statistika inferensial. Statistika inferensial itu bagian statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data yang ada pada sampel. Bagaimana cara mengeneralisasi itu? Nah, bagaimana cara mengeneralisasi itu dipelajari di statistika inferensial. Nanti setelah UTS kita akan mempelajari itu. Nanti ada analisis deskriptif, kemudian komparatif, serta asosiatif. Itu nanti setelah UTS. Nah, itu. Jadi misalkan gini, kita nih seorang peneliti ingin melihat berapa sih proporsi penduduk yang buta huruf dari suatu provinsi itu. Jadi kita ingin melihat berapa banyak penduduk dalam satu provinsi itu yang buta huruf, ya kan? Nah, kalau kita ini
ngecek satu-satu, mendatangi mereka satu-satu dalam satu provinsi, itu pasti ada banyak kendala. Yang pertama apa? Iya, nanti tenaganya habis, ya kan? Masih belum biayanya, ya kan? Terus apa? Waktu habis, tenaga capek, keuangan, ya kan? Membutuhkan dana yang banyak kalau kita survei tiap per orangnya dalam satu provinsi itu, ya kan? Nah, oleh karena itu seorang peneliti itu menghitung, ya, hanya pada sebagian dari penduduk seprovinsi itu, ya. Misalkan dia mengambilnya adalah sebanyak N orang, ya. Nah, dari N orang itu ternyata didapat sebanyak P yang buta huruf. Berarti apa? Proporsi penduduk yang buta huruf itu adalah P per N, ya kan? Nah, di sini statistika inferensial itu mempelajari bagaimana cara mengeneralisasi bilangan P per N tadi terhadap seluruh populasinya, ya. Bagaimana mengeneralisasi bilangan P per N terhadap seluruh penduduk dalam satu provinsi itu. Nah, itu nanti dipelajari di statistika inferensial. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang variabel. Variabel adalah suatu sifat atau karakteristik atau nilai dari suatu objek yang mana tiap objek itu memiliki nilai yang bervariasi yang dapat diobservasi atau diukur. Itu suatu sifat atau karakteristik dari suatu objek yang mana tiap objeknya itu memiliki nilai yang bervariasi yang dapat diukur atau diobservasi. Nah, di sini macam-macam variabel. Kalau dibedakan berdasarkan karakteristik nilai datanya, variabel itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Kalau variabel diskrit itu variabel yang datanya itu diperoleh dari observasi, ya, atau dengan cara membilang. Itu. Contohnya apa? Kalau variabel diskrit yang datanya berasal dari observasi, contohnya adalah variabel jenis kelamin, itu. Nah, itu kan hasil dari observasi. Sementara kalau variabel diskrit yang diperoleh dengan cara membilang atau menghitung, contohnya adalah variabel apa ya? Jumlah siswa, variabel jumlah penduduk, itu. Ya. Nah, sekarang kalau variabel kontinu. Nah, kalau variabel kontinu artinya adalah variabel yang datanya diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya apa? Variabel kemampuan pemecahan masalah, variabel prestasi belajar, itu. Kan? Nah, selanjutnya, jika dibedakan berdasarkan hubungan antar satu variabel dengan variabel lain, ya, itu dibedakan menjadi 5. Ada variabel independen, dependent, moderator, intervening, dan kontrol. Tapi kita sering mendengarnya itu yang variabel independen dan dependent, ya. Kalau variabel independen itu bisa juga disebut dengan variabel bebas. Kalau dependen berarti variabel terikat, ya. Nah, apa sih pengertiannya? Kalau variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Variabel yang mempengaruhi, ya, atau yang membuat perubahan pada variabel dependen. Nah, variabel ini juga biasa disebut dengan variabel bebas. Nah, kalau dependen tadi apa? Variabel terikat, berarti variabel yang dipengaruhi. Gitu. Jadi variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Gitu.
Contohnya nanti ya. Oke, kita lanjut ke variabel moderator. Nah, variabel moderator itu adalah variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Itu. Yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dengan dependen. Kalau variabel intervening, yaitu variabel yang terletak di antara variabel independen dengan variabel dependen. Dia ada di tengah-tengahnya, sehingga membuat variabel independen itu menjadi tidak langsung berpengaruh pada variabel dependen. Itu. Atau disebut juga dengan variabel ini ya, antara. Variabel antara atau variabel penyerla itu. Jadi dia ada di antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, yang terakhir adalah variabel kontrol. Itu. Variabel kontrol itu variabel faktor luar yang tidak diteliti pada ini ya. Yang tidak diteliti. Jadi tidak berpengaruh pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel faktor luar ya, atau variabel kontrol. Nah, contohnya biar lebih jelas di sini. Untuk yang gambar pertama nih, itu kan ada kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah, ya kan? Nah, misalkan seorang peneliti itu ingin meneliti apa sih pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah itu. Apa pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah? Nah, kalau kayak gitu, yang jadi variabel independen apa dan yang jadi variabel dependennya apa? Kalau dari slide udah kelihatan ya kan? Nah, di sini apa? Kan dia ingin melihat apa? Pengaruh kemandirian belajar terhadap, ya kan? Terhadap kemampuan pemecahan masalah. Berarti yang dipengaruhi itu adalah kemampuan pemecahan masalah. Yang mempengaruhi apa? Kemandirian belajar. Sehingga tadi yang mempengaruhi adalah kemandirian belajar ya. Sehingga variabel kemandirian belajar ini termasuk yang variabel independen dalam penelitiannya. Nah, yang dipengaruhi apa? Kemampuan pemecahan masalah. Berarti variabel dependennya atau variabel terikatnya berarti adalah kemampuan pemecahan masalah. Tuh. Ya, sambil dicerna ya. Oke, selanjutnya kalau seorang peneliti ingin melibatkan variabel moderator, kita bisa lihat di gambar yang bawahnya itu ya, yang tengah. Ada kemandirian belajar, ada motivasi belajar, ada kemampuan pemecahan masalah. Nah, tadi variabel moderator itu apa? Variabel yang apa? Yang mampu memperkuat kan? Memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Itu. Nah, hubungan kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah itu semakin kuat jika motivasi belajarnya itu tinggi. Tapi hubungan keduanya, yaitu hubungan kemandirian belajar dengan kemampuan pemecahan masalah, itu semakin lemah jika motivasi belajarnya itu lemah juga. Tuh. Jadi variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan kedua variabel, yaitu variabel independen dengan variabel dependen. Tuh. Paham ya? Oke, lanjut. Kita ke ini, tambahkan dengan variabel interveningnya ya. Nah, di sini ada kemandirian belajar. Terus sebagai variabel independennya ya. Terus ada kemampuan pemecahan masalah sebagai variabel dependennya. Variabel moderatornya adalah motivasi belajar. Nah, kita
tambahkan variabel intervening. Variabel intervening tadi apa? Variabel yang terletak di antara variabel independen dengan variabel dependen itu. Nah, gaya belajar ya. Gaya belajar akan berpengaruh tidak langsung kan? Tidak langsung terhadap apa? Kemampuan pemecahan masalah itu. Gaya belajar itu akan berpengaruh tidak langsung pada kemampuan pemecahan masalah. Jadi kita bisa tambahkan variabel intervening yaitu gaya belajar di antara kemandirian belajar dengan kemampuan pemecahan masalah. Tuh. Nah, kemudian pada suatu penelitian ya, pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah bisa kita tambahkan dengan variabel kontrol ya, variabel yang ditetapkan sama. Misalkan adalah materi pelajarannya itu. Jika kita materi pelajarannya itu terserah. Misalkan kita ingin melihat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, kalian ini pasti kan membuat suatu tes ya kepada anak-anak untuk melihat kemampuan pemecahan masalahnya. Nah, tes yang kalian buat itu kan harus memuat soal-soal. Nah, kalian bisa ambil tes-tes ini berdasarkan materi apa. Kalian terserah mau menetapkan materi yang kalian ajarkan itu mau Quran hadis atau PAI atau akidah. Itu kan terserah peneliti itu. Jadi kalian itu menetapkan sesuatu dan itu tidak berpengaruh pada variabel independen maupun variabel dependen itu. Itu terserah kalian mau tesnya itu di materi apa. Tuh. Jadi variabel kontrolnya adalah materi pelajaran, misalkan demikian. Oke, kita lanjut ke data ya. Tadi udah mempelajari tentang variabel. Nah, nanti isi-isinya itu adalah data ya. Data adalah suatu keterangan yang dapat berbentuk bilangan atau non-bilangan yang diperoleh dari hasil observasi atau membilang atau mengukur suatu variabel. Nah, bentuk tunggal dari data itu adalah datum. Jadi orang kalau bilang data itu harus datanya itu ya lebih dari satu. Kalau datanya cuma satu itu disebut dengan datum. Ya. Nah, di sini contohnya. Sebelum ke contoh kita lihat ke macam-macamnya dulu. Nah, macam-macam data kalau berdasarkan bentuk atau sifatnya, data itu dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Bedanya apa? Iya, benar. Kalau kuanti itu yang angka-angka ya kan? Kalau kuali yang nggak angka-angka itu. Nah, apa sih bedanya itu? Kalau kuanti tadi data yang berupa bilangan ya kan? Itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan data dari variabel tinggi pohon. Ya kan? Isinya apa? Misalkan ada pohon yang tingginya 100 cm, 140, 150 cm, 160 cm, 148 cm. Nah, itu kan data yang berupa bilangan itu. Selain itu, apa? Data dari variabel kemampuan berpikir kreatif. Misalkan apa? Nilai-nilainya 85, 76, 93 dan lain sebagainya itu. Ya. Jadi berupa bilangan, ya. Kalau yang data kualitatif berarti yang non bilangan itu. Non bilangan. Contohnya apa? Data dari variabel motivasi belajar, ya. Nah, isinya apa sih?
Isinya kan bisa aja apa? Sangat tinggi. Motivasi belajar anak itu sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah itu. Sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah itu adalah data dari variabel motivasi belajar. Terus data apa lagi? Data dari variabel agama itu. Nah, data dari variabel agama contohnya apa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, ya kan? Itu. Ya. Jadi data kuantitatif itu yang berupa bilangan, kalau yang kualitatif itu non bilangan. Oke, lanjut. Kalau berdasarkan karakteristik nilainya. Jadi dibedakan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu, ya. Itu. Contohnya apa? Yang tadi ini ya. Nah, ini tadi kita udah membahas tentang variabel ya, macam-macam variabel kalau dilihat dari karakteristik nilai datanya, ada variabel diskrit dan variabel kontinu ya. Nah, contohnya apa? Mana nih? Kalau yang data diskrit tadi, kalau dari variabel jumlah siswa ya kan, data dari variabel jumlah siswa untuk yang diskrit ya, itu kan tadi diperoleh dengan cara membilang ya. Nah, contoh data diskrit yang datanya itu membilang. Contohnya adalah data dari variabel jumlah siswa. Misalkan 32, 36, 30, 40 dan sebagainya itu. Nah, terus contoh data diskrit yang datanya dari observasi. Misalkan apa? Sangat tinggi, tinggi, rendah, ya kan? Nah, itu adalah data dari variabel motivasi belajar. Itu. Terus kemudian data kontinu. Data kontinu itu diperoleh dari mengukur ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah data dari variabel berpikir kreatif. Misalkan 85, 76, 93, 87 dan seterusnya. Itu. Ya. Boleh kalian catat, malah bagus ya. Kalian catat aja. Nah, mumpung pertemuan pertama kan materinya masih sedikit, belum nanti sampai UAS-nya itu. Masih nanti tambah-tambah banyak. Terus selanjutnya, data berdasarkan jenis pengumpulannya. Data ini dibedakan menjadi skala nominal, ordinal, interval dan skala rasio. Tuh. Nah, di sini berdasarkan jenis pengumpulannya, data itu dibedakan menjadi 4 ya kan, nominal, ordinal, interval dan rasio. Karakteristiknya gimana? Kalau yang skala nominal itu adalah skala yang paling sederhana. Tidak ada asumsi tentang jarak dan urutan antar kategori. Jadi semuanya itu dianggap sama ya. Tidak ada yang mana yang lebih unggul, mana yang lebih rendah. Jadi semuanya sama. Itu adalah skala nominal. Contohnya apa? Data dari variabel jenis kelamin. Laki-laki, perempuan sama aja. Agama sama. Islam, Kristen, Katolik dan seterusnya itu sama. Kewarganegaraan, mau Indonesia, mau Prancis, mau India, itu dianggap sama. Tidak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah itu ya. Oke, lanjut ke skala ordinal. Skala ordinal itu memiliki karakteristik dapat dilakukan klasifikasi pengamatan dan dapat dilakukan pengurutan ya. Di sini dapat dilakukan pengurutan. Contohnya apa? Data dari variabel tingkat pendidikan. Jadi misalkan kita memiliki data ini ya. Data dari variabel tingkat pendidikan dalam satu desa ya. Ada yang
TK, SD, SMP, SMA, TK, ya udah, SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan? Nah, isinya kan itu ya. Di sini kan kita bisa melakukan pengurutan mana jenjang yang paling tinggi. Kita bisa urutkan. Oh, kuliah dulu, kemudian SMA, SMP, SD itu. Atau diurutkan dari yang rendah, berarti SD dulu, SMP, SMA, kuliah, seperti itu. Jadi di sini dapat dilakukan pengurutan pengamatan itu. Nah, yang ketiga adalah skala interval. Dia memiliki karakteristik apa sih? Yang pertama, dia seperti ini ya, skala ordinal ya, tetapi ditambah dengan karakteristik terdapat satuan pengukuran. Data interval itu diperoleh dari mengukur. Contohnya adalah data dari variabel prestasi belajar. Ini berupa apa? Rentang nilainya. Tuh. Ya kan? Contohnya apa lagi? Yang data interval. Misalkan apa? Dari ini ya, dari variabel temperatur. Nah, suatu tempat ketika suhunya itu diukur itu menunjukkan berapa? Selain itu apa ya? Contohnya adalah ya udah yang ini ya, yang data dari variabel prestasi belajar saja. Misalkan siswa A itu mendapatkan nilai 90 ya. Siswa A mendapatkan nilai 90 dan siswa B itu mendapatkan nilai 30. Ya kan? Nah, di sini maka siswa A itu memiliki nilai 60 yang lebih tinggi dari siswa B, ya kan? Nah, tetapi di sini ya, kita tidak bisa melakukan perbandingan bahwa si A itu 3 kali lebih pandai dari B. Itu. Jadi kalau di skala interval kita tidak bisa membandingkan seperti itu ya. Kita tidak dapat membandingkan hasil pengukurannya itu. Oke, lanjut ke skala rasio. Nah, kalau yang skala rasio ya, yang termasuk contoh-contoh skala rasio itu bisa dibandingkan. Nah, karakteristiknya ini apa aja? Yang pertama adalah dapat dilakukan klasifikasi pengamatan. Yang kedua dapat dilakukan pengurutan. Yang ketiga terdapat satuan pengukuran. Yang keempat adalah dapat dilakukan perbandingan pengukuran dan ada nilai mutlaknya. Contohnya adalah berat benda, panjang benda, itu data dari variabel berat benda, data dari variabel panjang benda. Nah, ini ya, jadi kita bisa gini, misalkan berat benda si A, berat benda A itu adalah 3 kilo ya, 3 kilo, sementara kalau berat benda B itu adalah tadi berapa, 3 kilo ya, misalkan adalah 6 kilo. Nah, kalau termasuk skala rasio, kita bisa bilang bahwa berat benda B yang 6 kilo itu adalah 2 kali berat benda A. Itu. Jadi kalau untuk yang variabel prestasi belajar itu skalanya bukan rasio ya. Contohnya yang seperti tadi. Dia masuknya ke skala interval. Gampangnya kayak gitu. Kalau skala rasio itu datanya itu bisa kita bandingkan ya. Bandingkan ukurannya. Oh, ini 3 kali lebih berat, ini 3 kali lebih panjang. Nah, berarti itu termasuk yang data berskala rasio. Itu. Paham? Sambil ini ya, dicermati kembali. Itu. Dah, lanjut.
Nah, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing skala pengukuran, menunjukkan bahwa skala rasio itu memiliki tingkat tertinggi. Ya, di sini skala nominal dia adalah skala yang paling sederhana. Skala ordinal dia dapat dilakukan klasifikasi pengamatan dan dapat dilakukan pengurutan. Terus kemudian skala interval ditambah dengan terdapat satuan pengukuran. Terus skala rasio ditambah dengan karakteristik dapat dilakukan perbandingan pengukuran dan ada nilai nol mutlaknya. Nah, jadi di sini yang paling tinggi itu adalah skala rasio, kemudian skala interval, baru ordinal, dan yang terakhir adalah skala nominal. Nah, suatu skala pengukuran itu dapat dipandang sebagai skala pengukuran yang tingkatnya lebih rendah, namun tidak dapat sebaliknya. Artinya apa? Skala rasio itu dapat dianggap sebagai skala interval, dapat dianggap sebagai skala ordinal. Skala rasio itu dapat dianggap sebagai skala interval, ordinal, dan nominal. Tetapi skala interval, untuk yang skala interval itu dapat dipandang sebagai skala ordinal dan nominal. Kemudian kalau skala ordinal itu dapat dipandang sebagai skala nominal itu. Jadi balik ke sini nih ya. Jadi yang data-data dari skala rasio ya itu dapat dianggap ya kan. Nah, ini dapat dipandang sebagai skala interval, ordinal maupun nominal. Kalau data dari skala interval itu dapat dipandang sebagai skala ordinal dan nominal. Kalau yang ordinal dapat pula dianggap sebagai skala nominal. Contohnya yang tadi kan, yang data prestasi belajar itu kan data data yang berskala interval. Ya, contohnya yang tadi nilai 90 dan nilai 30 ya. Kita tidak dapat membawanya ke rasio. Kita tidak dapat bilang bahwa nilai orang yang dapat nilai 90 itu 3 kali lebih pandai daripada orang yang nilainya 30 itu. Ya, dia tidak dapat dipandang sebagai skala yang lebih tinggi itu. Tapi kalau yang rasio, contohnya tadi data dari variabel berat benda ya kan, itu dapat dianggap sebagai interval, berat sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Nah, itu bisa masuk ke interval, bisa juga masuk ke ordinal, dan bisa juga masuk ke nominal itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah membahas tentang populasi dan sampel. Nah, sebelumnya yang tadi awal-awal udah dibahas ya, secara tidak langsung. Kita bilang peneliti itu ingin meneliti penduduk dalam satu provinsi. Tetapi karena suatu hal ya, dengan alasan yang tadi ya kan, yang memakan banyak waktu, tenaga, dana ya kan, akhirnya kan dia mengambil sebanyak N orang dari satu provinsi itu. Nah, berarti populasi apa? Kalau di contoh yang tadi, populasinya adalah seluruh penduduk dalam satu provinsi itu. Peneliti kan ingin meneliti itu kan, berapa proporsi yang buta huruf dalam satu provinsi. Berarti populasinya itu adalah seluruh penduduk dalam provinsi tersebut. Nah, kalau sampelnya tadi apa? Dia kan mengambil sebanyak N orang. Nah, sebanyak N orang ini itu adalah sampelnya. Itu. Nah, dari N orang itu nanti diperoleh berapa yang buta huruf, itu adalah sebanyak P. Jadi populasi itu adalah objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulan. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Sementara kalau sampel itu adalah bagian dari
bagian yang diambil dari populasi ya, baik jumlah dan karakteristik yang dimiliki. Nah, pengambilan sampel itu bertujuan agar memudahkan peneliti untuk mempelajari karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Apa yang dipelajari dari sampel, simpulannya itu dapat diberlakukan untuk seluruh populasinya. Tuh. Dah? Ada pertanyaan? Ini materinya udah selesai. Iya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di diskusi diskulogi ya, itu. Baik, untuk pertemuan pertama tentang statistika, sampel populasi, dan variabel dan data, kita akhiri. Sampai ketemu di diskusi ya, di diskusi diskuloginya itu. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu dicatat, kalian catat ya. Mumpung ini masih pertemuan pertama, belum mendekati UTS ya kan. Nanti kan kalau udah mendekati UTS terus kalian baru belajar, itu kan kewalahan ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.